the seeds of spring in the garden green, where the roses. Di awal film kita diperlihatkan seorang kepala polisi bernama Murphy yang telah lama kehilangan anak sematawayangnya. Meski begitu, Murphy tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan seakan-akan dia gak pernah mengalami hal buruk. In my dream it was bringing death. It was destroying all the boats in its way. And for some reason in my dream I believed it. Dan inilah Greedy People. Oke, Tisam kali ini datang dari Brad Yaya Cahyadi 8244. Nitip salam Brad buat anak-anak balad Wayaya, ada Agung Degleh dan Taufan si Pais Engang serta si Brok Lutfi dan anak-anak Mahakupala di Kuningan, Jawa Barat. Siap Brad. Selanjutnya dari Darmek Channel. Tisam untuk mantan tunanganku. Aku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Waduh, mau ngapain tuh? Dan selanjutnya datang dari Arimana FM 0127. Tisam bosku dari Makassar buat anti lope-lope yang ada di Pulau Tanah Keke. Aduh. Oke, segitu aja untuk Tisam hari ini. Karena kami tiap hari upload, jadi nanti kami pasti bacain ya Tisam-Tisam kalian yang udah masuk. Oke, lanjut. Sementara itu, di sisi lain terlihat seorang polisi bernama Will yang akan pergi ke kantor mendapati kalau mata sebelahnya terkena infeksi. Melihat hal itu, istri Will yang bernama Paige ini menyuruh Will agar memeriksanya ke dokter, tapi karena hari itu adalah hari pertamanya bertugas di kantor polisi di wilayah tersebut, Will lebih memilih untuk secepatnya pergi ke kantor. So, you get familiar how we do things around here, men. And you gonna ride with Officer Brogan for a week or... Setibanya di kantor, Will disambut baik oleh Murphy yang langsung memperkenalkan Will dengan para anggota kepolisian yang lain. Di situ Will bertemu dengan seorang polisi senior bernama Terry yang akan menjadi partner kerja dari Will. What's swearing? Sorry. Have a good one, boys. Terry, cut the swearing. Dalam perjalanan, Terry memberi 3 buah pesan pada Will untuk menjadi polisi di sana, yang diantaranya adalah jangan membunuh, menghormati Kapten Murphy, dan jadikan pekerjaan mereka itu sebagai hobi. Dengan begitu, Will akan menikmati pekerjaannya sampai kapanpun tanpa merasa bosan. That's Tilly's. We can get coffee there. Let me show you. Setelah berjalan cukup lama, Terry membawa Will ke sebuah tempat ngopi yang dikelola teman Terry bernama Tilly. Diketahui Tilly menjalani bisnisnya sendirian semenjak mendiang suaminya yang tewas akibat kepalanya tertimpa batang pohon. You like oysters? Love. Gak jauh dari tempat Tilly, Terry kembali mengajak Will membeli sarapan ke restoran cepat saji milik rekannya yang bernama Ol. Tanpa diduga, Ol yang tahu nama belakang Will berkata kalau Will adalah putra dari seorang perampok handal yang kini masih mendekam di penjara. William Shelley merupakan ayah dari Will yang beberapa tahun lalu tertangkap saat lagi menjalankan aksinya. Was a bank robber, and you became a cop. Mendengar hal itu, Terry bertanya apa maksud dari Will karena kok bisa-bisanya ayah Will seorang perampok hebat dan Will malah menjadi polisi. Ternyata alasan Will menjadi petugas kepolisian gak lain agar bisa menjenguk ayahnya setiap hari. Baru aja berkeliling sebentar, Terry menepikan mobilnya di depan sebuah rumah milik wanita Chinese bernama Sheol. Ternyata Sheol adalah selingkuhan dari Terry dan tempat pria itu melampiaskan hawa nepsongnya. Will yang baru tahu kalau pekerjaan Terry setiap harinya seperti ini tampak terkejut karena ternyata Terry merupakan oknum polisi yang rada-rada pokoknya masa piara ani-ani. Di sisi lain, Paige yang kini lagi mendekor rumahnya dengan ditemani anjing kesayangannya yang bernama Bailey. Karena barang dan bahan yang dia butuhkan masih kurang, Paige pergi ke Toserba untuk membeli barang dan bahan yang dia butuhkan. That one's $55 a gallon. 55.
Di tengah percakapan dengan si pemilik toko, tiba-tiba muncul seorang pria dengan julukan Irishman meletakkan nomor pribadinya di tembok toko itu. Si pemilik toko pun berkata kalau Paige punya masalah yang sulit diselesaikan, dia bisa menghubungi Irishman untuk menyelesaikan urusannya. Kembali ke Will yang kini tampak bosan menunggu Terry yang lagi berduaan dengan Seul di depan rumahnya. Untuk membuang kebosanan itu, Will kerap kali mendengarkan musik, radio, hingga belajar bahasa Mandarin. Ni hen chin hao ma. Beberapa jam kemudian, Will yang tertidur dibangunkan oleh sebuah laporan dari anggota lain yang memberi kode 1115. Kode tersebut dianggap Will sebagai kode kriminal yang salah satunya adalah perampokan. Mengetahui kalau lokasi mereka gak jauh dengan lokasi si pelapor, Will pun bergegas memanggil Terry untuk segera pergi dari sana. Tapi karena Terry masih asik berbelekok ria dengan Seul, Will pun memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Setibanya di lokasi, Will yang berada di luar gak kunjung mendapat jawaban karena si pemilik rumah lagi asik memakai headphone. Dia pun memutuskan untuk diam-diam memasuki rumah itu sembari menodongkan senjatanya. Saat Will tiba di dapur, si pemilik rumah yang bernama Virginia ini seketika kaget karena Will yang tiba-tiba menembakkan senjatanya. Atas tindakan Will barusan, Virginia begitu marah dan menghajar Will habis-habisan karena dia udah merusak Tupperware miliknya. Saat Will dicekek oleh Virginia hingga membuat dia pingsan, tiba-tiba Virginia seketika tewas akibat kepalanya yang membentur sudut meja, membuat Will begitu terpukul dan gak bisa berbuat apa-apa. Gak lama dari itu, Terry datang dan memarahi Will karena Will udah meninggalkannya. Melihat kalau Will seperti orang yang ketakutan, Terry pun kemudian mengecek keadaan sekitar dan menemukan Virginia yang tewas secara mengenaskan. Pada kesempatan itulah Will menjelaskan kalau itu semua kecelakaan karena dia yang mendapat laporan telah terjadi perampokan langsung menembakkan senjata. Mendengar hal itu, Terry berkata kalau laporan 1115 bukanlah perampokan melainkan tindakan seksual dalam pelanggaran mobil. Pihak kepolisian di sana sengaja merubah kode karena perampokan jarang terjadi di daerah mereka. You think I'm gonna lose my job? Yes, Will. Dengan tewasnya Virginia, tentu mereka akan terancam karena kebetulan suami Virginia adalah pemasok ikan terbesar di wilayah mereka. Terry di sini gak bisa melaporkan Will karena jika dia melaporkan tindakan tersebut, Terry takut kasus perselingkuhannya bersama Seul bisa terbongkar dan sama aja bisa mengancam karirnya. I'm really sorry, but I'm gonna have to call this in. Man, this is my first day on the job. Not a great start. Saat Terry lagi memikirkan cara untuk menemukan jalan keluar dari masalah mereka, tiba-tiba Terry menemukan sekantong uang penuh dalam keranjang belanjaan. Uang yang mereka temukan berjumlah $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Dan jika dibagi dua, uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Do you think this is a crime or what? I think. Wait, what is that all doing here? I don't know, but who keeps this kind of cash in a fucking... Awalnya Will gak mau menerima ajakan dari Terry yang ingin memalsukan kematian Virginia atas tindakan pembunuhan. Tapi mengingat kalau Paige lagi hamil besar, Will pun sontak menuruti permintaan Terry dan membersihkan sidik jarinya, membuat TKP seolah-olah kacau berantakan akibat seorang pelaku yang membunuh Virginia. Boom! Got him. I'm gonna grab the next car. Agar gak dicurigai, Terry dan Will melakukan tugas mereka yang dimana sengaja menilang salah satu warga yang gak salah apa-apa. Warga yang ditilang Terry bernama Bobby T yang tampaknya udah tahu niat busuk dari Terry. Tapi karena Bobby T hanyalah warga sipil, Bobby T pun terpaksa menerima surat tilang dari Terry. Stop while you're ahead. You're so pissed. You know what? Buffalo. This was over 10 years ago. Wasn't even that.
Di sisi lain terlihat suami Virginia yang bernama Wallace baru datang ke rumahnya dan tampak kaget melihat Virginia udah tewas gak bernyawa. Tanpa pikir panjang, Wallace pun melaporkan kejadian itu pada polisi. Replacing time of death, 3:25. Dari laporan yang diberikan oleh Wallace, kita bisa tahu kalau setiap hari pasti datang tukang pijit refleksi langganan Virginia. Mendengar hal itu, Kapten Murphy pun bertanya pada Terry dan Will apakah sewaktu mereka ke rumah Virginia ada tukang pijit itu. Di sini Will dan Terry beralibi kalau sewaktu mereka ke sana keadaan aman terkendali dan gak ada tukang pijit. Place is a mess, but no. Demi mendapat informasi lebih lanjut dan pelaku di balik kejadian pembunuhan, Murphy menyuruh Terry dan Will untuk segera pergi menghampiri si tukang pijit. Sebelum itu mereka berdua membawa semua uang yang mereka temukan ke sebuah pelabuhan untuk disimpan di sebuah kontainer besar dan menguncinya dengan gembok berkode. Kode untuk membuka gembok itu hanya diketahui oleh mereka berdua aja dan Terry mewanti-wanti Will agar jangan sampai bocor ke orang lain. Setibanya di rumah, Will malah berbohong pada istrinya kalau Terry baru aja membunuh seseorang. Mereka berdua sengaja merahasiakan hal ini karena demi karir mereka masing-masing. Tapi Will dan Terry udah menyiapkan uang $1 juta yang disimpan di sebuah kontainer di pelabuhan untuk berjaga-jaga. Wah, kacau nih si Will. Just listen. It was an accident. Khawatir dengan keselamatan Will, Page meminta Will untuk mempertemukannya dengan Terry bagaimanapun caranya. Bukan hanya itu aja, Page juga meminta kode gembok tempat uang hasil curian mereka disimpan. Di waktu yang sama, Kapten Murphy yang lagi minum menghangatkan tubuhnya dihampiri oleh Bobby T yang marah besar karena Terry selalu menilangnya. Mendapat surat tilang dari Bobby T, Murphy menjadi curiga karena Terry menulis di surat itu jam 3.25 sore, padahal tadi Terry dan Will mengatakan kalau jam segitu mereka lagi berada di rumah Virginia. Scene pun sejenak berpindah ke hari tewasnya Virginia, di mana saat itu tukang pijat refleksi Virginia yang kita sebut aja Pak Le aja lah ya sesuai request dari Bradku yang satu ini lagi berada di lantai atas dan menyaksikan Will bersama Terry lagi membersihkan tempat kejadian perkara dengan mayat Virginia di samping mereka. Sadar kalau itu merupakan sebuah pembunuhan, Pak Le yang takut diam-diam pergi melarikan diri. Dan gak lama setelah kepergian Pak Le, Will dan Terry muncul seorang pria yang, siapa lagi ya namanya? Nah, inilah Kurab aja lah ya sesuai request dari Bradku yang satu ini, memasuki rumah Virginia dan menemukan kalau Virginia telah tewas, tapi sepertinya Kurab berniat mengambil uang yang ada dalam keranjang belanjaan. Sebab setelah tahu kalau uang itu udah hilang, Kurab pun pergi dari tempat itu. Kembali ke masa sekarang di mana Will dan Terry menghampiri rumah Pak Le untuk menanyai pria itu beberapa pertanyaan. Pak Le yang ketakutan karena tahu kalau mereka berdua yang membunuh Virginia mencoba menjawab pertanyaan dengan sebisa mungkin. Karena kalau mereka berdua tahu Pak Le ada di tempat kejadian saat Will dan Terry membersihkan TKP, keselamatan dirinya bisa terancam dan juga bisa dipenjara dengan tuduhan palsu. Setelah mendapat penjelasan kalau Pak Le sebenarnya adalah selingkuhan dari Virginia yang selalu wanita itu sembunyikan, Will dan Terry bergegas untuk pulang kembali ke kantor. Tapi sebelum itu, Will mengajak Terry untuk makan di rumahnya.
Di sisi lain terlihat Welles dengan wajah yang galau menghampiri rekannya bernama Deborah yang berada di pelabuhan untuk membicarakan kematian Virginia. Dari percakapan mereka kita bisa tahu kalau Welles dan Deborah merupakan bandar narkoboy kelas kakap karena akhir-akhir ini mereka sering berurusan dengan mafia Kolombia. Deborah menyimpulkan kalau sepertinya yang membunuh istri Welles adalah mereka. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba si mafia Kolombia menghubungi Welles dan mengajaknya untuk bertemu. Deborah yang menyukai Welles sempat melarangnya untuk pergi menemui pria itu, tapi bagaimana lagi agar urusannya selesai, Welles pun langsung menyetujui permintaan si mafia Kolombia. Thank you, Walter. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Welles akhirnya bertemu dengan si mafia Kolombia yang ternyata adalah Kurab. Di sanalah Kurab berkata kalau dia bukan pelaku di balik tewasnya Virginia karena sewaktu dia ke sana udah ada orang lain yang membunuh wanita itu. Dia juga mendapati bahwa uang dalam keranjang belanjaan telah hilang karena ternyata diketahui uang senilai $1 juta yang dibawa Will dan Terry adalah uang Welles yang akan dia gunakan untuk membayar hutang pada Kurab. You're saying you didn't kill my wife? Dikarenakan uang yang harus dibayarkan pada Kurab telah hilang, Welles harus bertanggung jawab dan harus secepatnya mengembalikan uang itu. Sebelum Welles pergi, Kurab memperingatkan Welles jika dalam waktu 3 hari ke depan dia gak bisa membayar, Welles dan Deborah akan dia bunuh dan harta mereka berdua akan dia ambil. Hey, Keesokan harinya, Terry memenuhi ajakan dari Will yang mana dia datang ke kediaman Will untuk makan malam bersama keluarganya. Melihat tampang Terry untuk pertama kalinya, Paige awalnya gak percaya kalau Terry adalah seorang pembunuh. so, thanks for having me. Oh, you're welcome. This paint job needs work. Why are you so worried about him? Perbincangan mereka bertiga pun berlangsung hingga malam hari di mana saat Terry mabuk berat dia malah ngobrol ngalir ngidul gak jelas. Disitulah Paige menganggap kalau Terry adalah seorang psikopat yang bisa menyembunyikan mimik wajahnya. Saat Terry baru aja keluar dan akan pulang secara gak diduga, Paige dan Will dibuat kaget oleh anjing mereka yang dilindas Terry. I'm so sorry. I don't know what happened. I don't know how she got out. Atas kejadian barusan, Paige menjadi semakin yakin kalau Terry seorang pembunuh yang bisa aja membahayakan nyawa keluarganya. Karena hal itulah dalam hati kecilnya, Paige berniat untuk membunuh Terry. Enam jam kemudian, Terry minta maaf yang sebesar-besarnya pada Will karena dia telah membunuh anjing kesayangan mereka yaitu Bailey. Di tengah percakapan mereka, Kapten Murphy datang dan menyuruh mereka ke ruangannya. Pada kesempatan itulah Murphy menjelaskan kalau Welles punya hutang pada seorang mafia dan bisa aja semua itu adalah ulah dari si mafia, tapi sayangnya karena kurangnya bukti, Murphy belum bisa menangkap mafia Kolombia itu dan karena hal itulah Murphy menyuruh mereka berdua agar menyelidikinya. Pertama-tama Will dan Terry pergi ke sebuah hotel yang seringkali digunakan oleh Welles dan juga selingkuhannya yaitu Deborah. Di sana atas informasi yang diberikan oleh seorang karyawan hotel, mereka berdua bisa tahu kalau Welles dan Deborah sering melakukan pertemuan dengan si mafia Kolombia itu di sana. Sementara Kapten Murphy yang baru berziarah ke makam anaknya dihubungi oleh anggotanya yang berkata kalau sidik jari Will dan Terry terdapat banyak di TKP. Dengan kabar tersebut, Murphy tambah curiga pada kedua anak buahnya itu. Murphy kembali menyuruh Will dan Terry agar menghadap ke ruangannya untuk diinterogasi lebih lanjut. Sayangnya Murphy belum bisa menetapkan mereka berdua sebagai tersangka karena kurangnya bukti ditambah penjelasan Will dan Terry yang masuk akal. Sugar?
Beberapa waktu kemudian, Paige yang lagi berkendara tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Terry yang sebenarnya hanya ingin menyapanya. Tapi Paige yang tentu udah punya prasangka buruk terhadap Terry sangat ketakutan karena menganggap Terry seorang psikopat. Khawatir dengan keselamatan keluarganya, Paige pergi ke toko yang sebelumnya dia kunjungi untuk mengambil nomor telepon milik si Irishman. Setibanya di rumah, Paige yang masih bingung akan menghubungi Irishman atau tidak, tiba-tiba dihampiri oleh Kapten Murphy yang berniat untuk bersilaturahmi. Will says you're expecting a baby boy? Oh, sure I am. Pada kesempatan itu, Kapten Murphy bertanya berapa bulan usia kandungan dari Paige dan apakah Paige udah memeriksa kelamin dari anak yang ada di kandungannya. Sebagai polisi senior, Kapten Murphy mencoba menggali lebih dalam informasi tentang Will, tapi ya lagi dan lagi dia belum mendapat bukti kalau Will dan Terry terlibat dengan kasus pembunuhan Virginia. Di sore harinya, tanpa diduga, Paige memutuskan pergi menemui Irishman di sebuah restoran cepat saji. Di sanalah Paige menyuruh Irishman untuk menghabisi Terry selaku anggota polisi yang sering bertugas dengan suaminya. Normal, no offense. Mendengar hal itu, Irishman berkata kalau untuk membunuh orang sekelas Terry, Paige harus membayar sebesar $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Tapi mengingat kalau sebagian pekerjaannya telah diambil oleh mafia lain, Irishman mau menuruti permintaan Paige dengan bayaran $50.000 atau sekitar 797 juta rupiah. Setelah mendapat sebuah kesepakatan, Paige segera membuka kontainer tempat disimpannya uang Will dan Terry. Tanpa memikirkan ke depannya, Paige membawa semua uang-uang itu dan sebagiannya dia gunakan untuk membayar Irishman. Beberapa jam kemudian, karena penyakit mata yang diderita Will semakin parah, Paige pun mengobati suaminya itu dengan obat dokter. Mendengar keluhan dari Will, Paige mencoba menenangkan Will karena masalah mereka akan segera berakhir. Di sini Will belum tahu ya kalau Paige menyewa Irishman untuk menghabisi Terry. Di sisi lain, Terry yang baru pulang ke kediamannya dibuat kaget oleh serangan tiba-tiba dari Irishman. Dari perkelahian mereka, sepertinya Irishman kewalahan melawan Terry yang ternyata pandai berkelahi. Hingga di suatu momen Terry berhasil dipojokkan dan ditusuk bagian kakinya oleh Irishman, membuat Terry sangat kesakitan. Saat Terry akan dieksekusi oleh Irishman, secara mengejutkan Seul tiba-tiba datang dan membantu Terry membuat Irishman tewas secara mengenaskan. I'm screwed. Are you sure you didn't accidentally... 2 jam kemudian, Welles yang lagi ngobrol dengan Deborah sembari membersihkan tempat mereka bekerja, tiba-tiba mengingat Pakle yang merupakan tukang pijat refleksi Virginia yang seperti keterangan Will dan juga Terry, Pakle gak ada di sana sewaktu kejadian. Atas hal itulah Welles mengira kalau Pakle lah yang telah membunuh Virginia dan mengambil semua uang yang disimpan dalam keranjang. A good Christian scare and get our money back. Di waktu yang sama, Will yang susah tidur lagi dan lagi kepikiran dengan Pakle, dan di sana Will berniat akan mengkambing hitamkan Pakle agar rahasianya dengan Terry gak sampai terbongkar. Gak lama kemudian, setibanya di kediaman Pakle, Will yang lagi memantau dari kejauhan dibuat kaget dengan kedatangan Welles yang tiba-tiba mengancam Pakle. You know what I'm talking about. Melihat Welles yang menodongkan senjatanya ke arah Pakle, ibu Pakle datang dan langsung menembak Welles, disusul dengan Deborah yang keluar dari dalam mobil. Hingga aksi baku tembak di antara mereka pun gak bisa terhindarkan lagi. Gak mau berurusan dengan mereka, Will pun segera pergi dari tempat itu, dan tanpa dia sadari, ternyata Kurab sedari tadi berada di belakang mobil Will.
Singkat cerita, setibanya di rumah, Will dibuat kaget dengan Terry yang udah ada di rumahnya dengan badan penuh luka. Di sanalah Terry segera mengajak Will untuk pergi mengecek uang yang telah mereka simpan. Di waktu yang sama, Murphy yang lagi mengidentifikasi kasus kematian Virginia dihubungi oleh salah satu rekannya yang mengatakan kalau Terry dan Will kini lagi berada di perjalanan menuju ke suatu tempat. Tahu akan tempat tersebut, Murphy segera menggeber mobilnya pergi ke lokasi. Kembali ke Terry, dia menyangka kalau semua ini adalah perbuatan Will yang ingin memiliki semua uang yang mereka curi. Dan setibanya di lokasi, Terry langsung menodongkan senjatanya ke arah Will, menyuruh pria itu agar membuka kuncinya. Melihat kalau semua uang simpanan mereka telah ludes entah kemana, Terry dan Will begitu syok. Tapi di sini Terry jadi merasa kalau istri Will lah pelakunya. Dia pun menyuruh Will untuk menghubungi Paige menanyakan di mana uang itu berada. Sayangnya Terry yang kepancing emosi malah menembak Will sebelum dia mendapat lokasi dari uang Virginia. Gak lama setelah kepergian Terry, Kapten Murphy datang dan menemukan jasad Will yang tewas akibat ditembak oleh Terry. Demi memastikan apa yang terjadi, Murphy pun menghubungi Paige untuk minta keterangan pasti. Setelah benar-benar yakin kalau Terry lah pelakunya, Kapten Murphy langsung mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Terry. Paige yang ketakutan dan gak mau dibunuh oleh Terry berusaha keras untuk kabur melarikan diri dengan menaiki sebuah kapal feri. Sayangnya karena cuaca yang ekstrim, pemberangkatan kapal feri ditunda untuk sementara waktu. Di tengah ketegangan itu, Terry tiba-tiba datang dan menembaki mobil Paige. Beruntung Paige berhasil kabur melarikan diri bersembunyi di balik mobil agar bisa terlepas dari kejaran Terry. Hingga di suatu momen saat mereka berdua bertemu, Terry menjelaskan kalau yang membunuh Virginia adalah Will. Tapi karena kejadian barusan, Murphy yang gak mau Paige menjadi korban sama seperti Will menembak Terry hingga tewas. Satu minggu kemudian, tanpa diduga, Paige berhasil melahirkan dengan baik dan kini dirawat di sebuah rumah sakit sembari dijaga oleh Murphy. Murphy yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Terry bisa memburunya dan Will bisa tewas, memberi Paige beberapa pertanyaan. Di tengah obrolan mereka, terlihat Kurab dengan menyamar sebagai tukang bersih-bersih di sana sempat memasuki kamar Paige. Dikarenakan Paige gak kunjung memberi jawaban dan malah meminta agar dipertemukan dengan sang buah hati, Murphy pun memutuskan untuk keluar sebentar meninggalkan Paige. Gak mau menjadi tersangka dan terseret ke dalam kasus, Paige berniat untuk kabur melarikan diri sembari membawa uang yang dia simpan dalam kresek hitam. Tapi gak lama dari itu, Kurab masuk ke ruangan tersebut dan membunuh Paige. Setelah mendapat apa yang dia butuhkan, Kurab pun diam-diam keluar melalui lift dan saat lift akan turun, Deborah tiba-tiba datang menaiki lift tersebut. Menyadari kalau Deborah akan membunuhnya, Paige pun segera mengambil senjata hingga kemudian... Atas tragedi yang terjadi barusan, Paige, Deborah, dan Kurab tewas secara mengenaskan dan melihat hal itu, Murphy sadar kalau semua ini ada kaitannya dengan tewasnya Virginia yang setelah dia selidiki sebelum Wells tewas, dia kehilangan uang $1 juta bersamaan dengan tewasnya Virginia yang kini berhamburan di atas mayat Kurab dan juga Deborah. So much cruelty and greed in people these days. Beberapa waktu kemudian, Murphy yang prihatin dengan keadaan anak dari Paige dan juga Will memutuskan untuk mengadopsinya karena anak lucu ini gak tahu apa-apa dan gak bersalah atas apa yang diperbuat ayah dan ibunya.
Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah dia Brad, sebuah film yang semoga bisa menghibur dan yang terpenting kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Pokoknya isi kehidupan kalian dengan hal-hal yang positif dan perkuat iman kalian ya. Karena zaman sekarang mah ngeri. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah uang memang sangat kita butuhkan, tapi gak bisa dipungkiri, uang juga bisa membawa malapetaka bagi kehidupan kita. Contohnya di film ini, semua masalah terjadi adalah karena uang. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight.